Laporan seterusnya, setiap permohonan kewarganegaraan Malaysia termasuk bagi warga asing dalam bidang sukan seperti pemain bola sepak atau atlet dilaksanakan mengikut perundangan yang ketat berdasarkan proses naturalisasi teliti dan bukan sekadar keputusan yang diambil secara sembarangan. Media Malaysia Bully Farm soal resmikan pemain naturalisasi secara ilegal. Saya melihat ini satu aspek kegagalan. Setelah 62 tahun kita menghasilkan manusia Malaysia yang macam mana, yang sehingga boleh membandingkan pendatang. Walaupun sudah 62 tahun di sini dan mereka marah kalau dipanggil pendatang sebab mereka kata mereka sudah 4 keturunan di sini. Ya, itu secara fizikal, tetapi dari segi mentaliti itu, apa yang diperkatakan di situ memperlihatkan tidak ada rasa keterikatan kepada negara. Kembali menjadi sasaran kritik dan ejekan dari berbagai media dalam negeri setelah terkuaknya dugaan naturalisasi pemain asing yang dinilai dilakukan secara tidak sah. Polemik yang mengguncang kredibilitas institusi tertinggi sepak bola nasional ini membuat citra FAM kian terpuruk di mata publik dan membuka kembali luka lama tentang buruknya tata kelola sepak bola di tanah air. Di tengah krisis keuangan dan kasus tunggakan gaji yang belum selesai, FAM justru tersandung isu baru yang tidak kalah sensitif. Dugaan resmikan pemain naturalisasi secara ilegal. Isu ni timbul juga membawa kepada satu persoalan. Segelintir scouting kita ni hidup segat mati tak mau. Ya, memang betul. Dia sekarang ni of course macam kita tahu kan, kalau kata scouting team ni kenalah scouting team yang betul-betul orang kata natural ataupun genuine kan. Jangan kita buat scouting team tapi scouting team punya background tu dia tak ada basic pasal football pun. Dia tak ada basic pasal technical thing, dia tak ada basic pasal physio, dia tak ada basic tentang macam mana footballer tu genuine footballer tu kan. So bermakna janganlah scouting team tu datang daripada pegawai pengurusan. Kalau kata scouting team pula, jangan pula scouting team tu lebih percaya pada ejen daripada dia sendiri tengok the quality of the player. Bukan kata on live betul-betul yang dia tengok. So itu scouting team tu memang penting lah. Dan dalam masa yang sama pada saya, jawatan kuasa naturalisasi FAM pun kena tahu benda-benda macam ni lah. Maksudnya kalau kata dia nak memilih pemain tu sebagai naturalisasi dan memastikan bahawasanya player tu jauh lebih baik daripada local player yang kita ada. Skandal ini langsung menjadi sorotan utama berbagai media nasional. Dari tajuk utama koran harian hingga berita utama di televisi dan laman portal daring, semuanya menyerang FAM tanpa ampun. Awal mula kecurigaan. Tapi kalau liga kita macam sekarang, dengan 5 bulan tak bayar gaji, 7 bulan tak bayar gaji, kita nak ambil player ni sebagai naturalisasi. Kalau sebelum ni kita boleh cari Matt Davis, Corbin Ong, kenapa sekarang ni sendu? Kalau kita berada di landasan yang betul untuk mencari scouting squad yang betul, mungkin kita akan dapat lagi. Jadi kita tak tahu pun. Lepas tu bila netizen hentam, kita nak marah ke siapa? Sebab kita tak buat kerja. Kita berada dalam situasi di mana yang lebih bagus itu bukan kita yang menentukan. Apa yang saya mau cerita sini ialah kita berada di sini di tengah-tengah hutang. Transisi itu berlaku di tengah-tengah kontrak 3 tahun pemain, di mana kos itu yang sedang kita hadapi. Jadi kita tidak boleh lari daripada tanggung jawab itu. Dan harus diingat juga kita ditinggalkan hutang. Kita mewarisi hutang-hutang yang lama. Kita fokus kepada melaksanakan tanggung jawab yang ada, membayar gaji dan komitmen itu. Nah, itu satu. Yang kedua, kita perlu langsaikan mengurangkan hutang. Membayar hutang yang sudah lama tertunggak dan tepu. Tidak bagarak. Tapi dengan beban tugas apa-apa semua, perlu ada satu lagi, satu bajet untuk mereka mencari pelaburan yang baik untuk masa depan skuad Harimau Malaya. Kasus ini mencuat usai beredarnya dokumen perjalanan dan kependudukan salah satu pemain asing yang belakangan membela timnas Malaysia. Dokumen tersebut, menurut laporan investigasi eksklusif dari sebuah media nasional ternama, mengindikasikan bahwa proses peralihan kewarganegaraan pemain tersebut tidak melalui prosedur yang sah sesuai dengan Undang-Undang Imigresen Malaysia. Lebih lanjut, beberapa sumber internal FAM yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pemain tersebut bahkan belum genap memenuhi syarat tinggal 5 tahun di Malaysia secara terus-menerus,
syarat minimum dalam FIFA dan Undang-Undang Kewarganegaraan Malaysia. Ini sangat memalukan. FAM seolah-olah bermain api dengan status kewarganegaraan pemain. Bahkan ada indikasi manipulasi data hanya agar pemain tersebut bisa segera turun membela skuad Harimau Malaya, tulis kolumnis olahraga dari Berita Harian dalam artikel yang viral. Serangan media tanpa henti. Sejak berita ini tersebar, hampir setiap harinya media-media besar mengangkat berbagai sisi kelam dari kasus ini. Judul-judul artikel seperti FAM main belakang, pemain naturalisasi diduga pakai dokumen palsu, atau skandal naturalisasi, Malaysia malu di mata dunia, menjadi sajian rutin. Portal seperti Harian Metro, Utusan Malaysia, hingga The Star mengupas tuntas tidak hanya soal prosedur ilegal tersebut, tapi juga menyelami dugaan adanya keterlibatan pihak-pihak internal yang menutup mata terhadap pelanggaran ini. Tak hanya itu, stasiun televisi nasional pun menyajikan segmen khusus investigasi. Sebuah tayangan dokumenter mini yang berjudul Warga Negara Instan, Naturalisasi Tanpa Integritas, sempat menjadi trending di berbagai platform sosial media. Tayangan ini memuat wawancara eksklusif dengan mantan petugas imigrasi dan mantan pengurus FAM yang mengungkap sisi gelap dari proyek naturalisasi yang selama ini ditutupi. FAM keluarkan pernyataan yang malah jadi bahan tertawaan. Di tengah badai kritik, FAM akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers yang diadakan secara tergesa-gesa, seorang perwakilan FAM menyatakan bahwa semua prosedur telah diikuti sesuai ketentuan, dan menyebut pemberitaan media sebagai tendensius dan merusak semangat nasionalisme. Namun bukannya meredam, pernyataan ini justru menyulut amarah baru. Netizen dan pengamat menyebut FAM seperti anak kecil yang kepergok curang, tapi tetap membela diri tanpa bukti kuat. Kalau memang legal, tunjukkan dokumen, buka kepada publik. Ini bukan soal gosip, ini soal integritas institusi, tegas seorang pakar hukum olahraga dalam wawancara dengan Astro Arena. Bahkan seorang anggota parlemen dari Komite Pemuda dan Sukan menyarankan agar Kementerian Dalam Negeri membuka investigasi secara independen. Kita tidak boleh membiarkan federasi besar bermain-main dengan hukum negara. Kalau benar ada penyalahgunaan, ini bukan sekadar salah prosedur, ini kejahatan serius, ujarnya tegas. Naturalisasi yang buru-buru dan tidak transparan. Malaysia bukan negara baru dalam urusan naturalisasi pemain asing demi memperkuat skuad nasional. Namun cara FAM belakangan ini menjalankan program tersebut menuai banyak tanda tanya. Beberapa pemain yang dinaturalisasi tidak memiliki rekam jejak luar biasa di liga domestik. Bahkan sebagian justru jarang tampil di liga, namun langsung mendapat status kewarganegaraan. Publik pun mulai bertanya, apakah naturalisasi ini murni karena performa, atau hanya karena kedekatan agen dengan pejabat? Seorang jurnalis senior dari New Straits Times menulis. Sejumlah pemerhati sepak bola Asia Tenggara bahkan menyebut Malaysia kini seperti tempat pelarian bagi pemain asing yang ingin pensiun dengan status istimewa sebagai pemain nasional, tanpa benar-benar mencintai negeri ini atau berkontribusi nyata di lapangan. Dampak buruk bagi moral pemain lokal. Kasus ini juga berdampak langsung terhadap moral para pemain lokal. Beberapa pemain muda dari Liga Primer mengungkapkan kekecewaannya terhadap FAM yang seolah lebih memprioritaskan pemain asing daripada membina talenta lokal. Pemain luar masuk, dapat paspor, langsung main. Kita sudah kerja keras dari akademi, belum tentu dilirik, kata seorang pemain muda yang tidak ingin disebutkan namanya. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan membuat para pemain lokal merasa tidak dihargai di negeri sendiri. Semangat kompetitif pun perlahan luntur, tergantikan dengan rasa frustasi dan kecewa terhadap sistem yang cacat. Ancaman sanksi dari FIFA. Isu naturalisasi ilegal tidak hanya menjadi masalah domestik. Jika terbukti FAM melanggar peraturan FIFA terkait status kewarganegaraan pemain, bukan tidak mungkin Malaysia akan mendapat sanksi langsung dari Badan Sepak Bola Dunia tersebut. Dalam sejarah sepak bola, sudah banyak negara yang disanksi karena memainkan pemain dengan status kewarganegaraan yang dipertanyakan. Sanksi tersebut bisa berupa diskualifikasi dari turnamen, pemotongan poin, bahkan pembekuan keanggotaan federasi. Sumber dari internal AFC menyebut bahwa laporan dari media Malaysia kini telah sampai ke tangan pengawas disiplin FIFA. Kami sedang memantau. Jika benar terjadi pelanggaran administratif dan manipulasi dokumen, tentu ada proses penyelidikan lebih lanjut, ujarnya.
Beberapa kelompok supporter bahkan mendesak agar pengurus FAM mengundurkan diri. Kami tidak butuh trofi dari hasil kecurangan. Lebih baik kalah dengan jujur daripada menang dengan manipulasi, tulis akun penggemar Harimau Malaya. Tak sedikit pula yang meminta audit independen terhadap semua proses naturalisasi yang telah dilakukan dalam 5 tahun terakhir. Mereka menduga ada lebih dari 1 pemain yang mengalami kasus serupa. TMJ angkat bicara. Di tengah memanasnya suasana, mantan Presiden FAM, Tunku Mahkota Johor, TMJ, turut memberikan pandangan. Dalam sebuah unggahan di Instagram, TMJ menyebut bahwa dirinya pernah memperingatkan bahaya program naturalisasi yang dilakukan tanpa perencanaan jangka panjang dan tanpa evaluasi mendalam. Pernyataan ini dianggap sebagai sindiran keras terhadap kepemimpinan FAM saat ini yang dinilai lebih mementingkan hasil jangka pendek dibandingkan pembangunan sistem yang berkelanjutan. Jika FAM tidak segera bertindak dengan transparan, melakukan audit internal, membuka dokumen kepada publik, dan menghukum pihak yang bertanggung jawab, maka bukan hanya reputasi yang hancur. Masa depan sepak bola Malaysia sendiri terancam dalam bahaya. Bagi para supporter sejati Harimau Malaya, skandal ini bukan sekadar berita panas sesaat. Ini adalah titik balik. Apakah FAM akan memilih jalan reformasi dan keterbukaan, atau terus berjalan di jalan kelam yang penuh manipulasi?